semuanya, selamat datang lagi di channel Asri Aitko. Hari ini aku mau nge-review salah satu drama Korea yang menceritakan tentang kisah keluarga konglomerat yang berhubungan dengan perebutan kekuasaan dan juga kisah cinta terlarang mereka. Drama apakah itu? Yaitu drama Korea Mine. Nah, jadi tokoh-tokoh yang bermain di drama Korea ini tuh lumayan cukup banyak karena ini tuh menceritakan sebuah keluarga besar gitu yang terdiri dari pasangan konglomerat yang memiliki 3 orang anak yang tiga-tiganya ini tuh udah berkeluarga. Anak pertama bernama Han Ji Ho yang udah punya istri bernama Jung So Hyun. Nah, dari pernikahan sebelumnya Han Ji Ho ini tuh punya anak yang bernama Han Soo Hyuk. Terus anak yang kedua bernama Han Jin Hee dan juga udah punya suami tapi belum punya anak. Dan anak ketiga bernama Han Ji Young yang menikah dengan So Hee Soo. Mereka berdua ini tuh belum punya anak, tapi si Han Ji Young ini tuh udah punya anak dari pasangan dia yang sebelumnya. Anaknya bernama Han Ha Jun. Nah, drama Korea Mine ini sudut pandangnya dimulai dari keluarga si Han Ji Young ini. Karena keluarga mereka itu tuh digambarkan sebagai keluarga yang perfect banget gitu. Jadi mereka itu saling mengasihi, terus anaknya juga baik, istrinya juga kayak ibu dan juga istri yang baik gitu, meskipun dia itu kan ibu tiri gitu sebenarnya. Nah, tapi di balik kebahagiaan itu ternyata si Han Ji Young menyimpan sebuah rahasia karena ternyata dia itu masih berhubungan dengan pasangannya yang lama gitu, yang adalah ibu kandung dari si Han Ha Jun ini. Dia bernama Kang Jak Hyung. Suatu hari si Kang Jak Hyung datang ke rumah ini dengan mengatasnamakan dirinya itu sebagai guru lesnya si Han Ha Jun. Nah, sebenarnya kisahnya itu ngingetin banget aku sama drama Korea Hi Bye Mama. Kalau yang udah nonton pasti ngerti ya. Itu tuh pokoknya hampir sama, tapi di sini sudut pandangnya itu dari istri barunya gitu. Dan perbedaannya di drama Korea Mine ini si ibu kandungnya itu nyebelin gitu. Jadi dia itu kayak datang emang bener-bener akan jadi merusak keluarga si So Hee Soo ini. Meskipun alasannya sebenarnya bisa dipahami sih, karena dia jadi kayak pengen memiliki sepenuhnya gitu si anaknya. Tapi tetap aja sih, karena si So Hee Soo ini tuh digambarkan sebagai perempuan yang banyak disayangi banget gitu oleh orang-orang. Jadi pada akhirnya kita itu jadi ikutan gregetan gitu sama kelakuan si Kang Jak Hyung. Intinya jadi kayak ada sudut pandang baru dari Hi Bye Mama. Nah, tapi yang aku kira mereka itu bakal jadi sudut pandang utama dari drama Korea Mine ini ternyata salah, karena di episode-episode selanjutnya sudut pandangnya itu berubah jadi kisah cinta yang beda kasta gitu. Karena di sini mulai diceritakan tentang kisah cinta si Han Soo Hyuk yang seorang pewaris dari keluarga konglomerat ini yang mencintai seorang pembantu di rumah itu bernama Kim Yoo Yeon. Nah, dari kisah cinta si Han Soo Hyuk ini tuh ternyata bakalan membuka gerbang kisah cinta lainnya di keluarga itu, karena ternyata semua orang di sini tuh kayak punya cerita cinta masing-masing yang nggak biasa gitu. Jadi mereka itu kayak hidup dengan pasangan yang tidak benar-benar mereka cintai sebenarnya. Karena seperti yang kita tahu dari drama-drama Korea yang lain, kalau di keluarga kerajaan atau di keluarga konglomerat, di keluarga kaya raya itu biasanya kan mereka itu pernikahannya adalah melalui perjodohan yang nantinya itu bakalan jadi memperlebar bisnisnya dan lain-lain gitu ya. Makanya tokoh-tokoh yang ada di drama Korea ini tuh kayak tidak ada yang benar-benar bisa mencintai secara leluasa gitu. Termasuk kisah cintanya pasangan suami istri konglomerat ini. Jadi si suaminya itu tuh punya orang lain yang benar-benar dia cintai banget, dan itu tuh jadi satu kisah yang nantinya bakalan membawa petaka besar untuk keluarga ini. Terus selain kisah cinta, di sini juga seperti drama Korea tentang konglomerat yang lain akan ada tentang perebutan kekuasaan. Dan tema ini juga diangkat cukup besar karena ini tuh jadi memperlihatkan karakter dari tiap anggota keluarga yang ada di drama Korea ini. Terus di sini juga tidak ada keluarga atau musuh yang abadi, karena semua orang di drama Korea ini tuh kayak berpolitik gitu untuk tujuannya masing-masing. Entah itu tujuannya untuk merebut kekuasaan atau balas dendam atau mendapatkan sesuatu gitu. Termasuk para pembantu yang ada di drama Korea ini juga semuanya berperan dengan perannya masing-masing dan kayak punya trik untuk bertahan hidup di rumah ini gitu. Makanya di sini tuh kayak nggak ada tokoh yang bener-bener bahagia. Ini tuh kayak menggambarkan bahwa mereka itu tuh semuanya kayak korban di ceritanya masing-masing gitu. Tapi untuk jadi penjahat di ceritanya orang lain itu tuh beda lagi, itu pilihan kita apakah kita mau jadi penjahat atau enggak. Dan di sini juga kita bisa ngelihat bagaimana sejauh apa manusia itu bisa jadi jahat dengan tameng masa lalu gitu. Jadi dia itu menganggap penderitaan dia di masa lalu itu bisa dijadiin alasan buat dia berbuat jahat, yang jadinya nggak terkendali
dan jadi kayak efek domino gitu, merugikan satu sama lain, dan pokoknya terjadi konflik yang akhirnya merugikan diri dirinya sendiri pada akhirnya. Nah sebenarnya secara cerita ini tuh bukan cerita yang spesial sih, karena ya emang udah banyak juga kan cerita tentang kehidupan para konglomerat dan juga kehidupan cinta yang nggak biasa gitu. Cuman di drama Korea Main ini tuh emang para penonton dimanjakan dengan visualnya dan juga imaji tentang keluarga kaya itu kayak gimana gitu, sekaya apa. Karena di drama Korea ini tuh bahkan oksigennya itu tuh dia punya sendiri, oksigen dengan kualitas yang baik gitu. Jadi kan mereka itu penuh tekanan. Nah di saat mereka lagi stres itu tuh mereka tinggal nyalain oksigen yang bisa membuat mereka lebih tenang gitu. Terus kayak misalkan untuk baju di rumah pun itu tuh baju-baju yang ada di fashion show yang terkenal gitu. Jadi intinya gitu deh, kita bisa ngelihat bagaimana sih kehidupan para konglomerat, dan juga rumahnya juga ini lumayan unik karena ngingetin aku sama drama Vincenzo. Ya nggak sih, yang waktu itu tuh dijadiin kayak tempat pameran gitu. Nah segede itu rumahnya. Terus di sini menurut aku banyak banget karakter-karakter yang menyebalkan gitu. Meskipun sebenarnya mereka itu karakter dalam tanda kutip kecil, tapi efeknya lumayan kuat, dan kalau dia karakter yang menyebalkan, kita itu bisa beneran sebel gitu sama dia. Terus jadi bikin bertanya-tanya dia itu sebenarnya fungsinya buat apa sih gitu. Karena sampai episode belasan itu tuh dia tuh kayak nggak berfungsi gitu, cuman annoying aja. Tapi ternyata semua tokoh yang ada di drama Korea ini tuh emang berfungsi, meskipun kehadirannya bentar doang gitu ya. Karena kalau misalkan tokoh itu nggak ada, menurutku jalan ceritanya nggak akan kayak sekarang, dan jadi kayak nggak terhubung gitu antara satu cerita dengan yang lain. Jadi meskipun menyebalkan, si tokoh itu tuh emang harus ada dan memang harus seperti itu gitu, biar semuanya jadi jelas. Nah intinya drama Korea yang satu ini tuh menurut aku meskipun ceritanya nggak terlalu spesial karena emang udah banyak cerita kayak gini, tapi tetap kita bisa dimanjakan dari segi visual, dan juga kita bisa ikutan nebak-nebak karena di awal itu emang kayak dibikin jadi misteri gitu. Jadi kita bisa men-challenge diri kita untuk nebak apakah ceritanya akan dibawa ke sini atau kemana gitu. Nah tapi aku sebenarnya kurang suka sih dengan kisah di endingnya, karena menurut aku kenapa harus dibikin kayak gitu. Ini tuh sama nggak sukanya dengan ending dari drama Korea Clash of Lies. Kalau yang udah nonton pasti tahu, dan endingnya udah bakalan langsung ketebak kayak gimana. Tapi kalau yang belum nonton, nikmati aja drama Korea Main ini kalau misalkan kalian suka dengan teka-teki gitu. Nah, karena di video sebelumnya ada yang minta dikasih skor untuk drama Korea yang aku tonton, menurut aku untuk 1-10, menurutku ini 7 sih. Jadi meskipun bukan sesuatu yang spesial, tapi aku tetap nonton sampai akhir. Oke, kayak gitu aja untuk drama Korea Main ini. Dan kalau misalkan kalian mau request di review drama Korea yang lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Makasih udah nonton. Dah!